ari itu bambu itu nu kebon saha. Ari itu kebon saha. Oh, sana ya. Itu kebon saha, kebon anu saha. Kunaon ditebangan awina. Eta teh bapak teh paur kabumi tuh longsor. Atuh awina ke coplok malongsor. Luka tah. Ari ibu imahna di dieu. Nuhun. Penahan imah ibu teh awi. Lamun awina ditebang imah ibu cek longsor. Itu teh teh duka. Atuh kunaon ditebangan. Da kudu damel. Lain imah ibu teh salamet kulantaran aya kebon awi di luhur. Nuhun eta oge. Jadi lamun awina ditebang, garing dibakar ieu longsor, Bu. Ayo, hayang sikeun nu di Arjasari. Nuhun eta teh anu pun raka eta teh. Nah, wartosan engke teu naon ditebang kitu tapi tong diduruk. Nuhun. Kasina hejo deui. Meong, meong. Ya, longsor itu. Bapak yang dipotong. Tambangna paling mana tambang Mas? Ya kan orang kadinya Ya, jembatan mana? Panol. Kita di Payun. Ini Pak udah lama nggak diperbaiki. Oh, ieu teh jalan. Ieu teh pecah, Bu Ini Pati. tadinya ini Pak pakai pilar-pilar sama ini Dibongkar. bukannya dibongkar. Tapi tidak diperbaiki lagi. Lagi ini udah lama Pak. Pak Bupati dikasih ini aja. Katanya nunggu ini Pak, nunggu apa? PR apa tuh? Apa? Nunggu apa? Nunggu sama Siap. Pak Bupati ini Pak Bupati jembatannya diperbaiki. yang ini yang parah mah Pak, yang belas ini Pak. Oh, iya nanti betul. Ada Pak Bupatinya, tenang. Siap. Ya. Bapak urang sehat gagah tuh. Sing panjang umur, sing sehat. Amin. Bisa Pak. Amin. Ada apa? Ayo. Guru teh. Ya. Ya, kurang ke tempat tambangnya lah. Ya, siap. Kayak kewih deui kan kewih deui. Ya, siap. Turun Pak. Siap non, Bu. Isin ka lebat kiring keur dicirian Pak orang perusahaan. Manajemennya di mana yang pegangnya? Di office di depan Pak. Office. Tanahnya dibuang kemana motongnya? Ada samnya di atas Pak. Ada sam. Westdamnya ya. Westdamnya itu teh enggak. Ini teh dibuka kan jadi gundul di atas. Di boleh terus. Saya ke depan. Office-nya di depan Pak. Ini dia beli kayaknya. Karena perusahaan lain memegang IUP yang awal dijual. Kalau nggak salah ini ada areal hutan yang dia minta izin dan saya tidak rekomendasi. Macam bisa. Oh, dikupas kebun tehnya. Ini baru tahu Pak. baru tahu. Bupati Baru tahu. Siap. Berarti mereka tidak memberitahukan. Siap. Dia kan pakai tanah areal perkebunan. Ini perkebunan ini milik siapa? Berarti Itu masalah perusahaan. milik PTPN, milik swasta. Setahu saya swasta Pak. Nanti coba saya konfirmasi ulang. Ini namanya PT CKP, ada IUP 0 IUP operasional logam emas dari Menteri Investasi BKPSDM BKPM 11 Maret 2025.
berlaku Siap. sampai 23 September 2025. IUP operasional pertama diterbitkan oleh Bupati Cianjur 25 Maret 2010 seluas 2.410 hektar. Memiliki izin lingkungan dari BPPT dan penanaman modal Kabupaten Cianjur 30 tanggal 30 Desember 2016. Tahun lagi izin lingkungannya habis, Pak. Siap. Memiliki dokumen FS Feasibility Study dari Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur 23 Juli 2013. Ini sudah lama izinnya, Pak. Siap. Memiliki RKAB tahun 2024-2026 dari Kementerian SDM. Metode penambangan berupa tambang bawah tanah. Saat ini tidak melakukan kegiatan penambangan karena masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dan masih eksplorasi lanjutan. Dan luas IUP 2.410 hektar, 842 hektar masuk dalam kawasan hutan produksi. Saat ini sedang mengajukan permohonan IPPKH kepada kementerian. Kondisi lapangan sedang dicek. Oke. IPPK kita nggak ngasih aja izin penggunaan hutannya. Siap. Saya sudah di lokasi, Pak. Memang pembukaan lahan perkebunan teh. Iya, dibuka, Pak. Ini hutan dan perkebunan teh, Pak. Dibuka. Nah, ini kalau yang ini kan kewenangan pusat. Nah, kita provinsi punya kewenangan apa di sini? Oh, dari aspek lingkungan aja, Pak Gubernur. jadi tapi kita- ini dokumen dokumen lingkungan kemarin itu dari Kabupaten Cianjur, Pak Gub. Ya punya kewenangan bupati ya. Ya, jadi kita dari sisi hukum punya kewenangan nggak di sini? Karena kan ini izin pertambangan emas tuh pusat, bukan provinsi. Betul, Pak Gub. Terus, Betul. tapi kayaknya ini udah diover alih deh, Pak, izinnya, Pak. Bukan perusahaan lama, Pak. Nah, iya betul. Jadi izinnya udah 2 kali nih, Pak Gub. Yang pertama diizinkan oleh Bupati Cianjur, diperpanjang izinnya oleh pusat, karena kewenangan pusat. Kewenangan pusat. Nah, kita nggak punya kewenangan dalam hal ini ya untuk urusan SDM. Kemudian lingkungan itu diterbitkan dokumennya oleh Kabupaten Cianjur. Oke, ada bupatinya, ada nih. Betul. Nah, jadi lingkungan punya kewenangan dong kalau berdasarkan pertimbangan potensi bencana segala macam bisa ya? Bisa. Oke, bisa. lingkungannya Dengan sudah kaji. PPLH-nya. Oke. Iya. Dengan Pol PP bisa masuk, Pak Gub. Oh berarti. iya. Terus kemudian Iya. kan kita juga ada surat edaran alih fungsi lahan. Betul. Pergub 11 ada. Iya, Pergub 11. Nanti Kemudian juga ada ini Pak Gub izin yang ini moratorium penebangan pohon. Iya, moratorium. Oke. Nah, terus Ya, kemudian juga kan dia penebangan pohon itu. kalau hutan produksi harus ada surat dari gubernur nggak? Enggak, rekomendasi Pak. Oke. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan. Oke. Berarti kita nggak keluarin. Siapa? Nggak keluarin. Siap. Ya, betul, Pak Gub. Oke, Pak. IPPKH. Berarti IPPKH-nya. kalau itu Siap, PKK Pak Gub. tidak keluar, kawasan hutannya nggak bisa digunakan dong. Nggak bisa dipakai. Nggak Oke. bisa dipakai. Siap. Karena IPPKH ini belum keluar Pak Gub sampai sekarang. Ya karena kan sayanya tidak mengeluarkan rekomendasi. Betul. Ya. Betul, Pak Gub. Siap. Betul. Siap. Oke, hatur Siap, Pak Gub. nuhun, siap. Hatur nuhun Pak Gub. Oke, Pak. Siap, Pak Gubernur. Iya, Pak. Kalau IPPKH penambangan emas di Cikondang, PT Cikondang, Kondang. Cianjur, kita tidak mengeluarkan kan? Tidak melakukan rekomendasi. Itu Pak, mohon Pak. Nah, mereka kan meminta ya pada kita. Gua ambil dicek Pak. Coba dicek. Mereka meminta pada kita dan kita tidak memberikan rekomendasi karena menurut saya ini potensinya juga tinggi, Pak. Potensi bencana. Mohon. Ya. Ya Pak. Siap nuhun. Siap, Pak. Siap nuhun, Pak. Cikondang Cianjur. Ini PT-nya koordinasi nama Pak Bambang deh. Ya. Pak Bambang. Ya Pak. Izinnya dari KSDM pusat, Pak, kalau ini. Izinnya dari pusat. Dulu asalnya waktu kewenangan kabupaten oleh kabupaten. Kemudian diperpanjang oleh pusat karena kewenangan kabupatennya dicabut. Nah, kemudian izin lingkungannya dari kabupaten. 2000 sekian hektar loh. Wih. Siap. Di depannya.
Manajemennya siapa? Bosnya siapa bosnya? Hah? Mana? Ya Pak. Kalau dia Bapak Ya, Pak. biasa belum Pak. Nah, ini saya belum ngeluarin izin penggunaan lahan kok Pak. Yang Bapak- hutan. Oh belum, ini bukan yang hutan Bapak izin. Ini itu udah tanah milik CKP. Terbagi atas 3 sertifikat. Udah ada nomor 1. Yang kawasan hutannya nggak kita Oh izinin. belum Bapak. Enggak, maksud saya gini loh Pak. Kan penambangan ini akan berjalan kalau bisa menggunakan kawasan hutan. Yang hutan produksi. Oh tidak Bapak izin, mohon maaf, boleh saya jelaskan dulu. Boleh. Jadi dari total 2.410 hektar wilayah IUP CKP yang baru dieksplorasi itu cuma 62 hektar di sini. Nah, sehingga kami fokus untuk berproduksi di sini. Tanahnya sudah milik CKP, kemudian juga memproduksi. Tapi karena dari perusahaan ingin mendapatkan potensi lebih, kami mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di wilayah hutan. Ya nggak mau. Nah, baik kalau begitu. Saya Jadi doraka sama leluhur saya. amin. Sami Pak, abdi kayak gitu. Jadi insya Allah CKP, kebetulan saya di bagian legal Pak. Jadi saya bertanggung jawab penuh agar CKP mengikuti aturan. Kalau ini nanti ini kan nyuci emasnya pakai apa? CIL Pak, carbon in leach. Jadi batuan ditambang, kemudian kita crushing, kemudian ball mill sampai minimal 200 mesh, sangat lembut seperti itu. Kemudian kalau secara sederhananya kita rendam dalam tong lautan sianida. Sianida loh Pak. Betul. Buang sianidanya kemana? Nah, tadi Bapak sempat ke sana terus ke sana Pak. Nanti kita ada namanya tailing dam facility. Jadi lumpur dari hasil pengolahan itu disimpan dalam suatu dam besar, kemudian dilakukan treatment menggunakan kapur Pak. Dan dengan sinar matahari, sehingga kemudian sianida yang tersisa itu bisa dinetralisir dengan kapur dan matahari. Nah, dengan waktu tertentu, dan kami pun Kalau sianidanya bocor? nah justru itu Pak, kami sedang mengajukan nanti ada izin khusus untuk TSF, tailing dam facility, dan itu akan melibatkan izin dari lingkungan hidup pusat Pak. Kalau izinnya nggak keluar? Tidak akan bisa, makanya sangat ketat. Itu Pak. Tapi itu kan mobil-mobil gedenya pakai jalan kecil. Jalan kabupaten kan. Jalan Tadi kabupaten. jembatan aja nggak diperbaiki, Mohon. Bapak lewat rusak. Mohon mana eta Pak kadite rada rawan daerahnya, sering terjadi longsor. Tapi insya Allah Udah tahu rawan, kenapa nambang? ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Ini dari Pongkor itu kan disebut 1936. Kalau ini 1927 Pak. Bapak kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambangnya Pak. Yang kayanya hanya beberapa orang. Rakyatnya suka susah di sekitarnya. Betul. Nah justru itu Pak, kalau CKP secara perusahaan dari zaman dulu Antam Pak, itu belum pernah produksi. Yang justru yang menikmati itu masyarakat dari menambang, mohon maaf, walaupun tidak ada izin. Nanti habis ada penambangan resmi, rakyat ikutan nanti. Ikut tambang ilegal. Nah alhamdulillah justru sini masyarakatnya lebih kooperatif. Bukan Pak. Kalau sudah ada penambangan resmi, ya yang diizinkan pemerintah ya kan, saya juga memahami Pak. Mohon. Itu biasanya rakyat ikutan di sekitarnya, nambang ilegal. Pongkor juga sama Pak akhirnya Pak. Kalau di sini justru masyarakat duluan Pak. Jadi puluhan tahun tuh masyarakat yang menambang. Waktu itu CKP tidak nambang, kenapa? Karena kesulitan mendapatkan Ini izinnya beralih-alih ya? holdingnya betul Pak. Tapi kalau pemilik Izin yang awal dijual lagi, izin yang baru dijual lagi ya? pemiliknya Pak. Kalau CKP-nya tetap. Jadi ini sudah tangan yang keberapa? Boleh, kalau boleh. Pertama ini Antam Pak. Kemudian Antam membentuk perusahaan namanya Antam Panen Mas dengan grup Gunung Mas Agung kalau dulu Bapak ya. Sampai tahun 99. Mereka yang pertama melakukan eksplorasi, kemudian membangun underground sampai level 3 Pak. Itu panjang totalnya itu 2.500. Pada saat mau membangun pabrik di tahun 98 terjadi krisis. Sehingga akhirnya tidak jadilah pabrik itu. Nah kebetulan di 99 izinnya berakhir. Kemudian diajukan dijadikan izin baru atas nama Cikondang Kancana Prima. Yang jadi masalah kemudian tanahnya masih di pemerintah Antam, izinnya di CKP, sehingga tidak bisa juga produksi. Nah pada saat itu masyarakat melihat peluang udah ada underground, sehingga akhirnya mereka melakukan penambangan ilegal. Nah pada saya masuk ke sini tahun 2011 itu berusaha menyadarkan masyarakat bagaimana untuk bisa memberhentikan penambangan ilegal, baru berhasil di tahun 2016 Pak. Dulu sudah ada tambang ilegal di sini. Banyak. Kalau alhamdulillah sekarang sudah bersih. Oke. Betul. Nah, kemudian kenapa waktu itu polisi juga susah bertindak? Karena CKP waktu itu belum punya tanah, Pak. Kata Pak polisi,
Bapak juga sebagai pemilik IUP nggak boleh masuk ke sini loh, karena tanahnya belum bisa. Nah, alhamdulillah dengan perjalanan panjang di 2016 tanah itu bisa kebeli Pak. Kemudian diajukan sertifikat, jadi 3 sertifikat. Totalnya Tadinya tanah siapa? tanah perkebunan teh Gunung Rosa 50 hektar. PTPN? Bukan Pak, Swasta? Sosro kalau tidak salah ya, yang menyuplai ke Sosro. Yang 50 hektar kagungan PT Gunung Rosa Mas teh, kemudian yang 11 hektar punya masyarakat sekitar, yang 5.000 itu di depan tanah perhutanan yang kami akan ajukan izinnya. Rencananya dulu akan dibuat camp kalau eksplorasi diperbolehkan. Gitu. Sudah ada camp. Kan harus ngebuka lahan nantinya Pak. Nah, kebetulan kita underground sebetulnya Pak. Jadi Tapi kan tetap aja atapnya harus dibuka. kalau tidak Pak, aturannya di Jawa Barat atau sebetulnya kalau di Pulau Jawa itu sudah tidak boleh lagi penambangan mineral emas yang open pit. Tapi harus underground, minimal 50 meter ke bawah. Sehingga insya Allah kalau permukaan sih tidak ada gangguan. Kenapa kalau di sini Bapak melihat Ini dibuka. Karena ini untuk bangun pabriknya Pak. Nanti, nah kalau dulu sebenarnya Belanda. Saya mah ragu, habis dikeluarin izin nanti ditebangin. Menang atau kan kalau Insya Allah, pejabat lain kan mudah dirayu. Betul. Pejabat ini susah dirayu Pak. Betul. Makanya kami. Saya mah tidak butuh emas, saya butuh istri Pak. Insya Allah di sini seueur Pak. Iya. Jadi Pak, ini sebenarnya tambang pertama Indonesia. Nah, makanya di sini ada lubang Belanda, lubang Jepang. Jadi ditemukan 1927. Kemudian oleh Belanda ditambang. Oh, Belanda pernah nambang? Pernah. Itu Belanda mah nambang nggak ngerusak. Betul. Makanya Kenapa kita nambang ngerusak? Nah, waktu itu batuan di sini dibawa ke Rejang Lebong, Pak. Kan pengolahan emas pertama itu ada di Bengkulu, Rejang Lebong. Emasnya yang diborong oleh Tengku Markam yang kemudian dihibahkan oleh negara yang sekarang menjadi Monumen Nasional Ya, Monas, Pak. tahu. Sebenarnya ini mempunyai sejarah yang sangat bagus, Pak. Makanya di sini disebutnya daerah Gunung Rosa. Kenapa demikian? Karena dulu istri yang memegang Rosa mah penyanyi Pak. Miss Rosa, Pak. Jadi dulu istrinya orang Walanda, Belanda, namanya Miss Marana Rosa. Rosa. Makanya disebut Gunung Rosa. Upamanya disebutnya Capalu. Lantaran dulu di depan tadi ayat terowongan teh ada gambar palu Pak oleh Belanda. Orang Indonesia, orang Sunda kan gampil, wah ini mah Capalu. Sampai sekarang adalah daerahnya daerah Capalu. Ini berapa yang dibuka? Nah, total yang dibuka itu yang sekarang untuk pembangunan fisik 1,5 Pak. 1,5 hektar. 1,5 dari tanah yang sudah kami miliki 62 hektar dari total IUP 2.400 hektar. Karena Tapi 2000 teh kan yang punya tanah negara. betul, Yang punya bapak mah cuman 62 hektar. Gitu. Manawi ti eta abdi Embung aing mah bisa ngetebangan tangkalna. ya insya Allah Pak, kita jaga bersama. Karena apa? Sok sekarang gini, dari 2000 sekian itu yang dibuka lahan berapa? Cuma ini aja Pak. Nggak ada buka lahan lagi? Nggak ada lagi. Cuma 60? Total ini kami harus ceritakan secara ini. Kalau berdasarkan FS itu total semua infrastruktur, publik segala macam total itu 7 hektar sampai betul-betul tambang itu berjalan sampai akhir. Dari 2000 tuh hanya 7 7 hektar. hektar dan itu di atas tanah kami sendiri. Untuk pabrik. Bukan Betul. urusan di atas tanah Bapak, Pak. Bagi Nah, saya mah Buka lahannya ya. mengganggu ekologi Mohon, tidak. Karena mohon. kalau longsor, mau tanah sendiri, mau tanah negara, longsor mah sama aja. Dampaknya masyarakat. Oh, mohon maaf, longsor ini dari tanah pribadi kan anger tuh bisa, Pak. Mohon maaf ya, ini tanah saya tanah pribadi, walaupun longsor kan tanah pribadi. Tetap we maut mah maut, Siap, Pak. siap. Gitu. Izin, Saya mah Pak. nggak mau kayak di Sumatera, Jawa Insya Barat, Allah, nggak Pak. mau. Terus terang, apalagi saya izin Pak, saya dipekerjakan memang dari setiap pergantian itu saya selalu ikut Pak. Kalau saya boleh cerita, hampir tidak ada tambak emas yang dari nol itu investornya asli Indonesia. Tidak ada. Karena memang berat Pak. Sama aja kita ngebor sesuatu yang belum pasti. Bayangkan Pak, kalau namanya ngebor emas tuh pakai mata berlian. 1 meter dalamnya itu 3 juta Pak biayanya. Pak, emas itu rata-rata asli Indonesia, Pak. Leres. Mas Joko. Gitu. Ini sebetulnya Pak, ini apa ya? Historinya tuh. Nah sekarang Bapak kalau tidak dikeluarkan yang sisanya, hanya mengandalkan ini, bisa berproduksi? Ya apa adanya. Produksinya Wah. tidak maksimal. Iya. Terus terang Pak. Ya seperti contoh memang Dapatnya cuma sedikit. betul Antara biaya produksi dengan hasil produksi jauh. jauh. Tong boro ngabangun infrastruktur, menerken jembatan ruksaknya tuh bisa. Manawi eta acan produksi Bapak. Oh. Nah, apalagi terus terang Pak, jadi level 1 2 3 itu kan saya cerita tadi sudah diambil oleh masyarakat dari tahun 2000 awal sampai saya bisa istilahnya apa ya? Bukan diamankan lah istilahnya. Ya kembali kepada kondisi yang semula itu lebih dari 10 tahun. Jadi
pemilik yang baru itu hanya menemukan sisa di atas tuh Pak. Dan baru menemukan tuh dari level 4 ke bawah. Itu kan per level tuh 30 meter Pak. Jadi di dalam level-level Jadi supaya Pak, pokoknya gini, dari sekian ribu hektar yang dimohon, baru 60 hektar yang dikuasai. Dari 2000 sekian hektar yang dimohon itu, yang untuk bangunan itu hanya 7 hektar. 7 hektar. Artinya ngambil dari tanah yang dikuasai. Betul. Tidak ngambil dari tanah lagi kehutanan. Tidak Pak. Tidak ngambil lagi dari tanah perkebunan. Tidak. Ya kan Pak ya? Betul. Terus kemudian dijamin telongsor. Kami akan menerapkan kaidah penambangan yang baik. Kalau longsor kan ada unsur lain di luar wewenang kita. Kita hanya bisa menjaga sesuai dengan apa ya Pak? Kaidah penambangan yang baik. Apakah CKP memenuhi peraturan atau tidak? Nah, yang mentaati peraturan ge aing longsor mah da salah. Kebetulan kan tambang di Jawa Barat. Anu itu Pak yang sudah ahli-ahli di mana-mana ngagebruk di jero ge Pak. Sami Pak, mana dia Pak. Selalu ada risiko. Padahal tambang mah tiap Agustusan saya main Pak, tarik tambang deh, Pak. Aman banyak. Juara mau kurukuk gitu kan. Ya udah Pak. Jadi ini ngapain sekarang? Nah, ini sedang persiapan produksi untuk yang kawasan 62 hektar. Jadi ini produksi untuk 60 hektar. Betul. Yang izinnya dari pusat. Izin IUP-nya dari pusat, kemudian sudah keluar. Sudah keluar. Izin lingkungannya dari kabupaten. Kabupaten. Pak Bupatinya baru tahu di sini ada tambang. Aduh, karena baru ya. Betul, Pak. Pak Bupati baru tahu di sini ada tambang. Pak, itu mah tradisi Pak, orang tambang mah begitu. Kalau sebelum dapat izin ke Bapak datang terus. Kalau sudah dapat izin mau nanya-nanya acan taruhan aing. Enggak lah butuh izin ke Bapak deui. Nah, Kalarsan kan sekarang untuk tambang mineral sama batu bara kan ditarik ke pusat, Pak. Kalau dulu mah saya sering banget ke kantor waktu zamannya Pak siapa? Bukan kepala SDM yang udah sepuh ini, udah pensiun sekarang mah. Aduh, Pak Oting. Ya, Bapak kenal mungkin Pak Oting ya. Itu yang dari 2011 Pak saya di sini, Pak. Tapi walaupun izinnya dari pusat, Pak, kalau cilaka nu kabagian orang dia. Betul. Betul, Pak. Ya udah, Pak. Gitu, Pak. Kita aja. Ya, Pak. Bapak siap. Terima kasih banyak. Nuhun, Pak. Ya, makasih. Ya. Siap, nuhun ya. Ya. Siap. Nuhun. Rah. Siap. Tapi karena wahangan gitu Pak, di luar Pak. Masyarakat yang di sini. Kelapa. Masyarakat sadayana sekarang masyarakat yang jadi nganggur Pak. Tambang teh gitu. Bapak nuhun. Bapak aing nuhun. Jadi orang dia teh hampir 80% kerjaan teh keluar karena tambang Kalimantan. Kan tadinya sok nambang di dia cenah wargana. Iya, ayeuna kan di dia teh aya perusahaan. Hanya tadi ge sok nambang ilegal tadina. Ayeuna lompat kan ada teh padamelan di dieu Pak gitu. Gitu, teh padamelan. Oke. Jadi ya teh masyarakat teh kieu kada disimpulkeun heula. Protes teh kulantaran sieun longsor atau protes teh kulantaran teu digawe? Sieun longsor, Pak. Lapangan pekerjaan, kedua amdalna pada dampak lingkungan, alih fungsi lahan. Anu kaduana baheula warga ge sok nambang cenah di dieu teh. Ilegal. Mata pencaharian menuju ke zaman Belanda, Pak. Oh, ilegal. Henteu nu jayaan ka tambang di dieu, Pak. Resmi baheula atuh geus sarua wae baheula sok ngagalian. Nya. Nya ayeuna urang benerkeun sadayana nya. Ai kuring mah anek resmi tersep sak tambang teh nek ku rakyat. Arek ku perusahaan anu nimulkeun bencana mah teu satuju. Pak. Abdi orang tambang. Orang dia, Pak. Orang sini semua. Kerjanya keluar, Pak. Saya pertanyaan Bapak, berarti Bapaknya dulu suka nambang ilegal? Iya dulu. Jadi pernah jangan juga saya pernah jadi jangan gini, jangan pinter sendiri. Ya. Ketika orang lain nambang resmi legal, Bapak protes. Ya. Tapi selama ini Bapak nambang ilegal. Iya. Jangan begitu kalau jadi warga. Kalau saya mah mau legal, mau ilegal, kalau itu merusak lingkungan, saya mah nggak setuju. Ya, tapi kan sekarang Pak. Sekarang mah udah. Kalau saya Pak,
Kalau saya mau legal mau ilegal, kalau itu berdampak bagi lingkungan saya nggak setuju. Iya. Kalau saya, Iya. gitu. Nah, sekarang Ya. Yang kebanyakan harian orang Pak, kan tidak ada jaminan kesehatan Pak, pegawai hariannya di sini Pak. Jadi intinya itu protes anti penambangan kulantaran aya tambang berhak lingkungan atau protes karena ingin bekerja. KIJ ingin bekerja. Dua, Pak. Nggak konsisten. ingin bekerja, Pak. Orang Jadi di sini nggak konsisten, konsisten. Artinya protes teh lain kulantaran nyaah ka alam, protes teh kulantaran teu kabagean. Tanu kieu teh dimulai dari satunya. Jadi Dedi Mulyadi mah hayang ka warga teh protes teh kulantaran ieu alam kami embung diruksak. Eta. Ya mah lain kitu. Baheula kami nu ngaruksak, ayeuna batur nu ngaruksak, kami teu satuju kulantaran kami teu kabagean. Aduh. Ya, kayak orang bener kan lah. Nah, gitu intinya itu. Saya nggak setuju orang yang tidak konsisten. Bapak. Ya. Jadi jadi saya itu prinsipnya adalah siapapun yang menimbulkan dampak lingkungan, mau rakyat yang tidak resmi, mau ya perusahaan yang resmi, saya tidak setuju. Saya buktinya sampai sekarang saya belum mengeluarkan rekomendasi untuk penggunaan kawasan hutan. Itu bukti bahwa saya ke masyarakatnya, ke alam. Tapi rakyat nage sok nambang ilegal, kan ngewa ya teh. Ya Pak. Ya Ya, kita jalan. Ya Pak. Atuh Pak. Ya. Ya udah Bu nanti kita Surat maju. Pak. Ya, aman. Yuk, jalan. Kulantaran warga nama ilegalnya dieureunkeun. Itu teu bener sikapnya. Tapi pada jalan ya Pak nya. Wah. Sanes gitu, Pak. Ya, Kan mungkin kieu. gawe masalah. Kahayang abdi mah protes warga teh kulantaran warganya ka ente, kulantaran warganya ka leuweung. Lain protes warga teh kulantaran abdi asalna nambang jadi teu nambang, ngewa. siapa yang protes gitu, Pak? Hah? Itu justru saya protesnya gitu, Pak, efeknya teh paurna banjir. Abdi Eta setuju, kenapa? Pami eta mah menghentikan setuju. Tapi aya oge tadi warga nu ngomong, kulantaran baheula nambang ayeuna jeung teu nambang. Oh, itu mah. Kan kudu benerkeun heula cara berpikirna, urang teh berpihak ka lingkungan, berpihak ka nu beuteung. Iya, siap. Sok benerkeun heula. Siap. Ulah Siap. tepi ka engke nambang resmi dileungitkeun nambang Ilegal aya. ilegal aya deui, Kacau, ruksak kan? di wae. Lebih kacau. Benerkeun heula cara berpikirna, nya. Ayeuna ku nambang resmi kan jadi terarah, Iya. mengikuti aturan. Iya. Nangkel nambang resmi eueuh, nambang ilegal di warga. Kuring mah resep jelema nu nyaah ka alam, lain urusan beuteung, tapi urusan ngajaga lingkungan. Jadi ieu kieu, lamun sorangan ngaruksak beunang, batur mah ulah, duana ge salah. Ya. Siap. Ieu kan izinna menteri sudah keluar izinna. Ya. Izin menteri geus keluar. Izin lingkunganana ti Pemda geus keluar. Gubernur naon kewenanganana? Gubernur kewenanganana rekomendasi penggunaan lahan hutan seluas hampir 2000 hektar. Gubernur tapi ka ayeuna teu mere rekomendasi. Titik. Sip. Tugas gubernur udah selesai. Sip. Sekarang Pak Bupati tinggal tugas izin lingkungannya, tugas Ya. Pak Bupati. Ya. Ya. Siap. Berarti nanti Siap. Pak Bupati Atur, gaji Pak. dulu. Ya. Siap. Tinggal tebusan ke bupati berarti. Ya, ta Bupati na aya ieu. Siap. Bupati na. Itu. Wargana kudu pugu. Sesuai perintah Pak Gubernur. Iya, siap. Tapi wargana kudu pugu. Ulah nu legal leungit ge ilegal we ngedeluk. Apa Pak? Inti nama dorong supaya berjalan maju produksi biar dampaknya Jadi hayangna kumaha Kang? pokoknya Cina produksi Akangna kumaha hayangna? oyong Cina produksi Hayangna kieu masyarakat ber- sejahtera bisa jadi alam terusak, Pak. bisa jadi kieu. Kulantaran tambangna di bawah tanah kan tangkal teu katuar. Ya. Ya kan leuweung teu kababad. Mun. Kan gitu loh, Pak. Berarti kan tambang berjalan. Mun. Ya kan sabab di bawah tanah kan teu ngaganggu permukaan, teu ngaganggu leuweung, teu ngaganggu kebon. Kan nu digunakan kan saeutik cenah, Ya. saya teh nyaho dangkena. Tapi gubernur mah teu kaina can mere rekomendasi. Nah, tinggal wargana hayang digawe resmi mun gitu. Ya. Ulah nepikeun ka bade produksi tapi teu produksi. Gitu. Pada intinya Lamun ya, hayang ya, Pak. kalau mun hayang digawe pancan produksi. Pada intinya jalan di tempat, Pak. Tinggalna track record ke belakang, Pak. Hah? Tinggalna ke belakang da bukan Lain, ieu teh can produksi kantaran antara biaya jeung hasil jauh. tapi lamun tambang rakyat berarti bisanya. Biasa, Pak. Wah, kena ruksak di wae atuh. Bisa diizinkan ke Bapak. Moal ku aing teh Kecuali Pak. pakai Tong diizinkan, Pak. seperti di Harus, Kalimantan kan ku NU Tambang dan rakyat, Muhammadiyah, tambang ya. rakyat lebih berat deui. Ngagunakeun sianida, teu puguh cara makena sianidana aur-auran ka maman hayang jadi racun jeung anak incu.
Ya. Yang jelas yang Ayeuna penting mah meureun maunya kieu nya, KTP lamun dinu berjalan lagi lamun dinu berjalan lamunnya urang dia hayang digarawe bagi hasilnya hayang aya karayat di dia gitu meureun. Gitu. Siap. Atau nanti Percaya ka gubernur? 100% lah. Heeh. Nah, ya no jalan. Siap. Oke, siap. Siap.